di mana kita belajar bukan untuk mencari keridhaan Allah, hanyalah untuk pamer supaya dikatakan orang pintar, di mana kita belajar supaya kita bisa mengakses kepada komunitas intelektual, di mana kita kuliah supaya mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan uang. Maka ini masuk dalam kategori yang di hadis ini, tujuan dari sebuah pendidikan yang madmumun, yang sungguh sangat tercela sekali. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqu kulla mawjudati wal 'alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal jan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم مواسيا لنا بتقواه فيقول بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita semua berusaha semaksimal kemampuan kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang nyata, yakni takwa ini bukan sekedar didiskusikan, bukan sekedar dibicarakan melalui mimbar, bukan sekedar dijadikan pelajaran dalam SKS perkuliahan, namun takwa ini kita aktualisasikan dalam bentuk yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Ciri orang yang bertakwa itu adalah mampu memelihara dirinya dan berperilaku sesuai dengan yang Allah syariatkan, yakni mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dan mampu untuk menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah. Serta orang yang bertakwa itu mampu berkontribusi dalam kehidupannya, dalam berlomba-lomba untuk menciptakan kemaslahatan, baik maslahat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi lingkungannya, sekupnya lebih besar bagi nusa dan bangsanya. Semoga kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita mampu menjadi individu yang bertakwa kepada Allah, yang seluruh aspek kehidupannya didedikasikan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, momen 3 bulan terakhir ini dimulai dari bulan Mei, Juni, Juli adalah momentum
hari-hari di mana kita sebagai orang tua sibuk ngurusin anak-anak kita yang telah memasuki tahun pendidikan baru, tahun angkatan 2023-2024. Sebagai orang tua, kita sibuk untuk mencari sekolah yang bagus, kita sibuk mencari yayasan yang bagus, kita sibuk mencari guru yang berkualitas, supaya anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dengan satu tujuan: anak-anak kita menjadi pintar piawai, sehingga dengan kepiawaiannya, dengan kepintarannya, dengan profesionalitasnya, kelak anak kita lulus dari bangku sekolah, lulus dari bangku kuliah, mudah mendapatkan pekerjaan. Sehingga dengan mudah mendapatkan pekerjaan itu, mudah mendapatkan uang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai orang tua ketika kita mendidik anak-anak kita, sebagai guru, sebagai dosen dalam mendidik siswanya, biasanya orientasi pendidikan itu tak jauh-jauh dari yang kita sebutkan tadi, yakni pekerjaan dan uang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika tujuan dari sebuah regulasi pendidikan ini, baik kita sebagai orang tuanya, atau kita sebagai gurunya, atau kita sebagai dosennya, atau kita sebagai kiainya, yang orientasinya hanyalah demi mendapatkan uang, demi mendapatkan jabatan, demi memintarkan anak-anak didik kita, bila kita komparasikan dalam falsafah pendidikan di dalam syariat Islam yang Allah telah tuangkan di dalam kitab suci Al-Quran, sungguh kurang relevan, sungguh sangat jauh panggang daripada api. Kenapa? Karena regulasi pendidikan kita, orientasi orang tua kita hanyalah demi uang, pekerjaan, dan jabatan. Di mana tujuan ini? Kalau misalkan kita sondingkan kepada narasi hadis, ini sangat dan sungguh sangat nihil dan naif sekali adanya. Misalkan saja satu riwayat dari Ka'ab bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, konon katanya Rasul pernah menegaskan, katanya adalah man ta'allamal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukathira bihil ulama aw liyasrifa bihi wujuhan nas falyatabawa maq'adahu minan nar. Kurang lebih artinya, barang siapa belajar ilmu dan terkait dengan keilmuan itu, apakah yayasan, apakah sekolah, apakah universitas, apakah orang tua, lalu orientasi dari sebuah regulasi pendidikan ini adalah hanya untuk liyumariya bihi sufaha, untuk melewati, untuk berjadil, beralasan meninggalkan sematan atau tipikal atau sebutan bodoh, supaya kita terlepas dari kategori bodoh, atau supaya kita mudah mengerjai orang-orang bodoh, au yukasiru bihil ulama, atau tujuannya hanyalah untuk memperbanyak kaum intelektualitas, supaya kita mudah mengakses dari komunitas intelektual, auliyasrifa bihi wujuhan nas, atau kita belajar sebuah ilmu hanyalah untuk mencari
penghormatan, penghargaan dari manusia, maka hadis ini adalah falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia telah mempersiapkan diri untuk masuk dan tempat tinggalnya di api neraka. Walaupun dalam istilah ahli hadis mengkritisi tentang hadis ini, ada yang mengatakan katanya dhaif, tapi isinya, matanya sangat selaras dengan bagaimana kita berkehidupan sekarang ini, di mana kita belajar bukan untuk mencari keridhaan Allah, hanyalah untuk pamer supaya dikatakan orang pintar, di mana kita belajar supaya kita bisa mengakses kepada komunitas intelektual, di mana kita kuliah supaya mendapatkan pekerjaan, mudah mendapatkan uang. Maka ini masuk dalam kategori yang di hadis ini, tujuan dari sebuah pendidikan yang madmumun, yang sungguh sangat tercela sekali. Oleh karenanya, kalau misalkan basic niatnya dari sebuah belajar, mulai dari tingkatan SD, SMP, SMA, universitas S1, baik yang domestik ataupun internasional, supaya kita menjadi populer, supaya kita menjadi dipertuan agungkan, supaya kita mudah mendapatkan uang, biasanya ketika mengemban sebuah amanah, yang pertama kali dituju adalah bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, bagaimana mengerjakan kepiawaiannya. Biasanya digunakan mengutak-atik data supaya uang mengalir kepada kantongnya, sehingga karakter yang seperti ini niscaya menjadi apapun akan menjadi beban bagi negeri kita Indonesia Raya ini. Maka seharusnya bagaimana dalam prosesi pendidikan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjabarkan seharusnya prosesi pendidikan ini. Allah tuangkan di dalam surat Al-Imran ayat 164, dan sangat selaras sekali dengan surat Al-Jum'ah ayat yang kedua. Kita baca renungan surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, misalnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ba'atsa fil ummina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi. Maka tujuan pendidikan yang Allah telah gelar, yang telah Allah edukasi setiap umat manusia ini, yang pertama sebagai dosen yakni baginda Nabi, sebagai kiai yakni baginda Nabi, yang telah memprogres seluruh umat manusia itu. Tugas baginda Nabi ada dua. Yang pertama, yatlu alaihim ayatih, membacakan dengan seksama, bukan sekedar membacakan karena kosakata tala, adalah diikuti dengan betul-betul penyelaman dan aplikasi dari apa yang dibaca. Beda dengan Quran. Maka sesungguhnya tugas yang pertama dalam pendidikan ini adalah membacakan ayat-ayat Allah terhadap santrinya, terhadap mahasiswa-mahasiswinya, terhadap murid-muridnya, tentang keagungan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ayatul Quran ataupun ayatul kauni, dibacakan secara komprehensif lengkap, supaya nantinya yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim. Dan tugas seorang dosen, seorang kiai, seorang guru adalah mampu memprogres, membersihkan jiwanya, mensucikan jiwanya, membikin karakter yang suci, yang murni didedikasikan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
bukan sekedar pekerjaan, bukan sekedar uang, bukan sekedar hendak dicium tangannya, dieluk-elukan Tuan Agung atau apapun, tetapi tugas dari seorang guru adalah bagaimana sanggup membersihkan jiwa orang-orang yang dididiknya. Sekarang ini banyak orang-orang pinter, praktisi pendidikan berkembang banyak sekali, banyak metodologi tentang pendidikan, tetapi kalau kita amati bersama, jarang dari instruktur pendidikan itu yang sampai meranah kepada jiwa anak didiknya sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling banter sekarang adalah hanya membentuk kecerdasan semata, piawai, profesional, tapi berangkat dari hati yang tidak suci. Ini akar permasalahan yang kita temui sekarang. Sehingga dengan jiwa yang tidak suci, tapi dia pinter, dia akan mudah minterin orang, dia akan mudah minterin data-data, dia akan mudah minterin untuk mengambil keuntungan pribadi. Ini yang marak kita temukan sekarang ini. Maka sudah seharusnya kita sebagai orang tua bukan sekedar otak-atik angka, laporan cerdas, dan sekarang juga ketika anak kita SD dididik mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 yang berusaha untuk mendidik menjadi orang yang jujur, tetapi ketika nanti mau pindah ke SMP, penetapan passing grade angka yang ditetapkan oleh SMP sungguh sangat luar biasa tingginya. Akhirnya terjadi kolaborasi kebohongan. Sang kita orang tua meminta kepada wali guru kelas 6, Pak, supaya anak saya masuk ke SMP menjadi idola anak saya, tolong naikkan nilainya, Pak. Yang gurunya juga akhirnya menerima uang receh, akhirnya dia menulis angka yang betul-betul di luar kemampuan anak SD kita, dan ini yang masif terjadi. Jadi ketika 6 tahun mendidik anak didiknya selama 6 tahun itu gagal total membentuk jiwa yang bersih dan jujur di akhir kelas 6, akhirnya berlomba-lomba untuk manipulasi nilai, dan ini yang diterima passing grade dari SMP idolanya masing-masing. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sia-sia untuk mendidik anak selama 6 tahun tingkatan SD itu. Kalau dari awalnya saja sudah pandai untuk manipulasi angka dan data serta nilai, bagaimana nantinya ketika anak ini dewasa nanti menjadi orang, menjadi sarjana, lantas mengemban amanah sebagai jabatan? Bisa saja dia akan mengulangi praktek-praktek yang lama itu karena sudah tertanam semenjak dini. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, seharusnya pendidikan ini betul-betul mendidik, dan kita sebagai orang tua tidak menuntut nilai yang lebih, tetapi betul-betul menilai akhlak yang jujur, jiwa yang bersih, hati yang suci. Entah berapa angkanya gak penting, yang penting anak kita mempunyai akhlakul karimah, mempunyai ketulusan hati, mempunyai jiwa yang bersih, karena basic ini sangat dibutuhkan untuk nantinya setelah dewasa. Tetapi orientasi pendidikan kita sekarang ini sungguh sangat jauh panggang daripada apinya, sebagaimana yang dididik oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mendidik betul-betul menggembleng para sahabatnya sehingga mereka mempunyai jiwa-jiwa yang bersih, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Utsman, Ali, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, dan sahabat-sahabat baginda Nabi. Dulunya mereka bodoh, dulunya mereka tidak piawai, tetapi dengan sentuhan pendidikan baginda Nabi yang mensucikan betul-betul jiwanya, tidak terpraktekkan mereka itu korupsi,
Mereka justru berorientasi apa yang mampu diberikan kepada umat, apa yang mampu diberikan kepada negara, apa yang mampu didedikasikan untuk menorehkan nama baiknya dalam kehidupan dunia ini, bukan sebaliknya apa yang mampu diambil dari negara. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun titelitasnya, apapun proses profesinya, mau jadi tentara, mau jadi polisi, gak masalah. Tetapi yang masalah ketika jiwa polisi itu, ketika hati tentara itu tidak bersih dan tidak suci, sehingga bisa jadi berangkat dari hati yang tidak suci ini bisa mengorbankan negaranya. Semoga kita betul-betul mampu untuk mendidik anak didik kita menjadi akhlak-akhlak yang brilian, jiwa yang suci, yang bersih, yang orientasi kehidupannya murni mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semata-mata keuntungan pribadi. Karena kita bernafaskan orientasinya keuntungan pribadi, bisa saja dia mengorbankan apapun demi pribadinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fi muhkami kitabihil karim muwasiyan lana bitaqwahu fayaqulu ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma adfa' anna al ghalaa wal waba wal riba wal zalazila wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan an Indonesia hada khasa wa an sairi biladil muslimin amah ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.